Ya, ada 10 syarat, salah satunya memang dilakukan RJ, restoratif justice, ada kesepakatan atau ada permaafan. Tapi ada juga yang lain, yaitu syaratnya apa? Yaitu syaratnya adalah melakukan, kalau di dalam proses itu melakukan kesalahan atau melakukan tidak sesuai dengan norma-norma hukum, seperti yang dikatakan oleh Bapak Komjen Polisi Ugroseno, mantan Wakapolri. Itu jelas betul yang disampaikan, juga yang disampaikan oleh Profesor Din Samsudin. Ya gitu, kami itu tidak layak kemudian dipidana karena jelas betul apa yang kami lakukan itu adalah untuk ilmu pengetahuan. 2014 dan 2012 ada warnanya merah, ya. Nah, yang ini mungkin tinta capnya lupa, belum dikasih warna. Ini hitam putih. Ini nggak boleh, ya. Jadi itu kesalahan fatal. Pertama, nggak boleh namanya legis itu hitam putih. Nggak ada bantalan cap warnanya hitam, kemudian capnya juga hitam dan tidak berwarna seperti ini. Jadi ini fatal, ya. Ini artinya apa? Ini harus dipertanyakan. Ijazah ini harusnya ditolak. Legalisasi ini harusnya ditolak. Belum lagi kalau kita bandingkan yang selama ini dikatakan, dan ini sekali lagi saya bilang, yang namanya Ketua Jokman Nusantara itu, Andi Aswan, sekali lagi berbohong dan tertangkap di kamera atau tertangkap saat live di CNN. Ini baru pertama kali saya keluarkan, eksklusif di channel ini. Ya, ijazah saya sempat keselip yang asli. Alhamdulillah sekarang udah ketemu. Jadi karena keselip, nggak saya ngeprint lagi di Pasar Pramuka. Itu salah. Ya, dulu kan pernah ada skenario itu. Ya, katanya ijazahnya Jokowi hilang. Ya, kemudian di-print lagi. Lah salah. Ijazah yang hilang atau keselip harus keluar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, salam asli 99,9%. Nah, ini adalah monolog pertama ya dari Roy Suryo Official. Ya, jadi biasanya saya mulai dengan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Ya, tapi tadi kita tidak ingin main wayang dulu ya. Meskipun ya, saya bocorkan clue-nya. Saya saat ini berada di lapangan ini. Banteng Ketataon, lapangan Banteng ya. Tapi bukan untuk menjelaskan Banteng. Nanti itu pada episode yang kedua. Di episode perdana ini saya ingin pertama kali adalah memberikan apresiasi dan ucapan selamat untuk sahabat saya Dr. Bonatua Silalahi yang sudah berhasil mendapatkan 5 ya. Wah, ini luar biasa ya. 5. Mulai dari yang tahun yang pertama kali didapatkan tuh justru yang terbaru. Tahun 2019 yang tanda tangannya berwarna biru di sini. Profesor ini masih doktor ya, Dr. Budiadi ya. Kemudian 2014 ya. Nah, ini yang Profesor Muhammad Naim. Kemudian ini dari dua-duanya ini dari KPU pusat ya. Analisis saya sudah ada di sini waktu itu ya, yang sempat menganalisis bagaimana dua legalisasi ini ada perbedaan ya. Misalnya yang satu sudah mengikuti standar yang tahun 2019 ini NIP-nya, tapi sayangnya masih belum mengikuti aturan atau undang-undang soal administrasi negara ya, karena di pasal 73 sebenarnya harusnya ada cap tanggal, bulan dan tahunnya ya. Kalau yang 2014 memang belum, nggak apa-apa karena
itu baru berlaku Oktober. Sama seperti ijazah saya, ya. Ada yang bilang ijazahnya Roy Suryo belum ada tanggalnya. Lah iya, wong ijazah saya itu dipakai tahun 2009. Belum ada aturannya waktu itu ketika anggota DPR. Kemudian Pak Dr. Bonato mendapatkan juga untuk 2012 yang saat itu adalah untuk KPU DKI Jakarta. Dan yang terbaru adalah 2 ini. Nah, ini yang katanya ini tahun 2005, kemudian katanya ini tahun 2010. Hari ini secara eksklusif saya akan khusus memberikan analisis soal temuan terakhir ini. Kenapa? Lihat bedanya. 2 ini saya pertanyakan betul keasliannya atau keotentikannya. Karena yang pertama, meskipun penandatangannya sama-sama adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Dan sekarang lagi rame nih di medsos ya. Teman-teman pertanyakan, Prof. Naim itu benar-benar sudah menjadi dekan belum pada saat tahun 2005? Jangan-jangan belum ya. Enggak apa-apa, itu silahkan nanti dicek, di cross check dengan data dari UGM. Cuman data dari UGM ini kadang-kadang berubah-ubah ya gitu. Tergantung arah angin. Kalau anginnya lagi ke kanan, dia berubah ke kanan. Anginnya lagi kiri, dia berubah ke kiri. Jadi mesti dicek lagi nih, data ini benar apa enggak ya, yang 2005-2010 ini. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, coba kita bandingkan. 2 ini memang mirip ya. Tidak hanya mirip, ini identik. Kenapa bilang identik? Lihat posisinya, sama persis. Dalam bahasa Jawa, ini plek ketiplek. Plek ketiplek itu sama persis ya. Nanti kita tunjukkan di mana sama persis. Tapi jelas memang ada bedanya. Jadi dua-duanya ini coba bandingkan dengan 2012. Bandingkan dengan 2014. Bandingkan juga 2014, bandingkan juga dengan 2019. 2019 warnanya biru capnya. Oke? Jelas betul ya, ini warnanya biru. 2014 dan 2012 ada warnanya merah, ya. Nah, yang ini mungkin tinta capnya lupa belum dikasih warna. Ini hitam putih. Ini nggak boleh ya. Jadi itu kesalahan fatal pertama. Nggak boleh namanya Legis itu hitam putih. Nggak ada bantalan cap warnanya hitam. Kemudian capnya juga hitam dan tidak berwarna seperti ini. Jadi ini fatal ya. Ini artinya apa? Ini harus dipertanyakan. Maka saya setuju. Pak Bonatua kemarin langsung memprotes ini dan meminta untuk disidangkan di KIP, di Komisi Informasi Pusat. Kenapa saya mendorong KIP? Sekali lagi teman-teman semua, saya harus buka rahasia nih. Tahun 2000 ketika KIP itu, undang-undang KIP itu tahun 2008 itu disahkan ya. Saya memang berada di dalam tim yang menyusun undang-undang itu. Ya, jadi artinya kenapa? Artinya waktu itu ada sebuah SK. Nih kalau nggak percaya SK-nya, SK yang ditandatangani oleh Pak Menteri Komunikasi dan Informasi waktu itu. Namanya belum Informatika, masih Menteri Komunikasi dan Informasi Pak Samsul Mu'arif pada tanggal 2003. Jadi waktu itu ada keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang tim koordinasi telematika Indonesia. Telematika kependekan dari telekomunikasi, multimedia dan informatika. Waktu itu tim inilah yang membuat 2 rancangan undang-undang bersama dengan kampus ya. Ada kampus ITB, ada kampus Unpad yang itu membuat cyber law, dan kampus UI yang kemudian juga membuat undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya. Kemudian jadi undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008, dan ada usulan lain untuk membuat undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Nama saya ada di sini nih, di nomor 9 ini. Ya, jelas betul. Dan nama yang kemarin kita jadikan ahli untuk perkara kami, perkaranya Trio RRT dan Trio RRK ya, yaitu namanya Prof. Henry Subiakto. Beliau ada di sini. Beliau adalah staf ahli menteri bidang teknologi. Jadi jelas ya, Prof. Henry Subiakto adalah memang terlibat bersama saya, dan saya bukan atas nama jabatan ya. Saya nama yang ditulis itu. Sama dengan Pak John Welly, sama dengan Pak Wahyu Prawoto, sama dengan ini profesor nih yang terakhir ini juga Suhono Sepangkat nih dari ITB. Jadi kami bersama-sama membuat itu, dan undang-undang keterbukaan informasi publik itulah yang nantinya akan menjadi pengadil, sama seperti ini, sama seperti salinan atau legis yang sudah diberikan. Jadi yang pertama ya, jadi itu kesalahannya, yaitu tidak berwarna. Harus berwarna, karena kalau dia ini hanya berupa fotokopi. Nah, kesalahan yang kedua,
Ya, kenapa ini harus diprotes oleh Pak Dr. Bonatua dan juga oleh sahabat saya juga ya, Dr. Leoni Lydia bersama dengan Pak Lukas Luarso, bersama-sama dengan nanti ada Pak teman-teman dari Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi adalah apa? Ini. Coba perhatikan baik-baik kedua legalisasi ini. Mau dari atas ke bawah, mau dari kiri ke kanan, apa lihat? Di sini sama. Sekali lagi, ini sama, plek ketiplek tadi. Nah, jadi ini posisinya sama, cuman yang satu dibuat kotor. Saya bilang dibuat ya. Mana yang dibuat? Nah ini yang 25 seolah-olah kotor, ada jamurnya. Kalau ada jamur ya kasih obat jamur ya. Kenapa bisa penyimpanannya? Ini gara-gara tidak diautentifikasi. Kalau salinan ini kemudian diautentifikasi di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, tentu sudah dicek juga dan diperiksa. Jadi ini jelas ya. Ini jelas sangat diragukan. Karena apa? Sama persis. Mungkin saja kita itu kalau melegalisasi ijazah nggak cuma satu, bisa. Saya dulu juga misalnya ada 5 atau 10 sekalian. Tapi nggak mungkin dalam satu periode yang sama tangan yang ngecap itu bisa sama persis ya. 2014 dan 2012 pun meskipun tampak mirip ya, ini pun beda posisinya, lihat tuh. Posisinya pun beda, jatuhnya cap itu pun agak beda, tidak mungkin sama persis. Ya, jadi artinya apa? Artinya tetap ada perbedaan nih, tulisan mengesahkannya ini mepet sekali, yang ini tidak. Kalau ini udah jelas sama persis. Jadi ini aneh. Ini nggak boleh. Berarti apa? Sangat diragukan ini. Ini berasal dari sumber yang sama. Makanya kita kejar, harus dikejar. Kok bisa 2005 dan 2005 dan 2010 sama persis? Harus ya, terdapat perbedaan meskipun proses atau tanggal legalisasinya itu adalah hari yang sama. Boleh, tetapi menyerahkan ke KPU tidak mungkin dua itu sama persis. Nah, yang ketiga analisis saya adalah apa? Kita lihat pada bentuk ijazah yang ada. Ini misalnya saya ambil contoh ijazah yang tahun 2009. Teman-teman lihat, ini 2009. Ini proporsional bentuknya. Kenapa proporsional? Teman-teman bisa lihat. Kalau kita ambil contoh ijazah yang asli. Kalau ini asli ya. Ini miliknya almarhum Pak Bambang Rudiharto. Formatnya sama. Artinya apa? 4 persegi panjang. Jadi bentuknya itu 4 persegi panjang. Kira-kira kalau diukur ini 6, ini 4 gitu ya. Jadi 4 persegi panjang gitu ya. 6 kali 9, 6 kali 9. Jadi ininya bisa lebih panjang dari lebarnya. Ini juga sama. Tapi coba kita lihat ijazah yang ini. Yang barusan didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua. Lihat. Beda nggak dengan ini? Beda. Ini nggak lebar. Ini mengkerut. Ya, mengkerut. Kayak ada tekanan dari kanan kiri. Sehingga ijazahnya jadi terpepet ke dalamnya. Lihat. Beda nggak? Beda. Lihat, kalau ini disetarakan gini aja udah beda. Artinya yang benar adalah format yang ada di atas. Ini tidak benar. Padahal capnya sama. Jadi artinya ketika difotokopi itu terjadi proses kayak dikonden, kayak dimepetkan antara kiri dan kanan. Harusnya tidak boleh diterima oleh KPU kayak gini. Kenapa KPU bisa menerima ini? Itu artinya KPU tidak melakukan verifikasi faktual dengan betul. KPU tidak pernah mempersandingkan. Misalnya ada ijazah aslinya. Misalnya ini anggap aja ini ijazah asli dari Jokowi misalnya yang kayak gini ya. Nah ini ijazah asli yang anggap aja. Tapi ini nanti saya katakan cacatnya. Kemudian ini tidak disandingkan. Kalau disandingkan jelas beda. Yang satu ini lebar, yang satu ini kayak bujur sangkar. Ini kayak 4 persegi panjang, ini kayak bujur sangkar. Jadi udah jelas. Itu ada temuan berikutnya bahwa ijazah ini harusnya ditolak. Legalisasi ini harusnya ditolak. Belum lagi kalau kita bandingkan yang selama ini dikatakan, dan ini sekali lagi saya bilang, yang namanya Ketua Jokman Nusantara itu, Andi Aswan, sekali lagi berbohong dan tertangkap di kamera atau tertangkap saat live di CNN. Ketika di CNN, ya minggu yang lalu, hari Rabu, ya waktu itu Pak Rifai Kusmanegara mengatakan bahwa ijazah Jokowi belum pernah sekalipun dilakukan proses scanning. Saya tanya sekali lagi, Pak Rifai, ya Anda kan lawyer resmi dari Jokowi. Kalau Andi Aswan dan kawan-kawan para termul itu
Itu kan hanya ngaku-ngaku dekat aja, belum tentu juga mereka mendapat tugas betul. Ternyata Pak Rifai mengatakan belum pernah di-scan. Kalau ini di-scan, jelas. Bedanya apa? Udah jelas nampak di mata. Ijazah yang asli di-scan itu ada watermarknya. Nih watermark, jelas betul kan? Ada embossnya. Emboss ya, bukan embus. Kalau embus itu kata mak-mak itu, nggak tahu namanya siapa itu, mak lampir itu. Ya, embus. Yang katanya tangannya bisa. Coba berapa panjang jarinya? Kalau ini ada dalam plastik, katanya dari atas, panjang banget ya, berarti mak lampir. Ya, itu jangan salahkan orang-orang kalau nyebut dia mak lampir ya, karena tangannya bisa panjang banget. Nggak mungkin tangannya bisa ngeraba, apalagi itu dalam plastik. Jadi nggak mungkin. Dia namanya emboss ya, Bu, bukan embus. Ya, nah ini. Dan jangan ngaku-ngaku ahli multimedia. Anda ahli apa terserah lah, ahli-ahlian ya. Tapi artinya ini udah kelihatan banget beda. Nah, Andi Aswan lagi-lagi mengatakan ini hasil scan. Padahal jelas betul ini adalah hasil dari Dian Sandi, punyanya Dian Sandi yang kemudian dikoreksi. Jadi harusnya Andi Aswan tuh jelas-jelas betul ya. Penegak hukum, kalau Anda itu memang objektif, jelas betul dia yang kena pasal 32 nih si Dian Sandi, karena dia membuat dapat diaksesnya. Jadi mengunggah, membuat dapat diakses masuk ke sistem elektronik, data elektronik. Kemudian si Andi Aswan ini jelas betul siap orang dengan sengaja membuat seolah-olah asli atau membuat tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut ya kemudian dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal ini bukan data otentik, ini palsu. Sekali lagi, yang diunggah si Dian Sandi itu pun palsu, apalagi ini jadi palsu, double palsu. Jadi sekali lagi, ini analisis saya untuk dua leges yang terakhir yang diperoleh oleh Pak Dr. Bonatua Silalahi dari KPU di Surakarta harus dipertanyakan dan jangan mau hanya terima ini. Karena satu, ya tadi ini hanya hitam putih. Artinya ini hanya fotokopi. Ya, artinya apa? Ini tidak benar. Harus ya berwarna. Ya, masalah ada tanggal, ada nama DK-nya siapa, itu nanti PR selanjutnya. Ya, karena data UGM ini seringkali berubah ya. Waktu itu berita tentang wafatnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro aja berubah-ubah. Ya, jadi nggak boleh ada perubahan-perubahan kayak gitu ya. Nah, ini juga jangan-jangan nanti berubah lagi nama-nama dekannya ya, karena katanya ada nama dekan lain di antara ini. Yang kedua adalah formatnya tidak sama dengan format yang seharusnya terjadi ini pada legalisasi ijazah yang benar yang tahun 2019. Meskipun yang tahun 2019 itu harusnya ada tanggal, bulan dan tahunnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Sistem Administrasi Negara yang itu adalah setelah Oktober 2014 itu harus ada. Dan yang kemudian berikutnya lagi adalah ini plek ketiplek sama persis. Tempatnya saja sama, posisi dengan huruf A, ini huruf A. Jadi kalau dalam istilah saya dulu ya, ini tulisan salinan atau fotokopi ini sama mencototnya dengan ini ya. Ini mencototnya sama ini ya. Jadi artinya posisinya sama persis. Ini nggak boleh. Jadi dengan berbagai keanehan atau berbagai kesalahan itu, saya sangat mengharapkan ya Dr. Bonatua Silalahi itu kemudian melakukan protes ya terhadap legalisasi itu karena itu tidak benar. Nah ini supaya jelas ya, klarifikasi saya. Itu ijazahnya Roy Suryo juga tidak ada tanggalnya. Lah iya, aturan itu terbit tahun berapa? 2014 bulan Oktober. Ini ijazah ini digunakan kapan? 2009. 5 tahun sebelumnya ketika saya di DPR, ya, ketika saya mendaftar DPR. Jadi ketika saya mendaftar DPR dan mencalek, ini yang dipakai lewat. Dan sesudah itu, nah ini saya katakan lagi, kenapa berikutnya saya nggak pakai itu lagi? Karena waktu itu saya sudah pakai surat keterangan ini. Ketika 2014 saya nyalek lagi, terus terang ini. Jadi ini sebenarnya jawaban. Ini baru pertama kali saya keluarkan, eksklusif di channel ini. Ya, ijazah saya sempat keselip yang asli. Alhamdulillah sekarang udah ketemu. Jadi karena keselip, nggak saya ngeprint lagi di Pasar Pramuka. Itu salah. Ya, dulu kan pernah ada skenario itu. Ya, katanya ijazahnya Jokowi hilang. Ya, kemudian di print lagi. Lah salah. Ijazah yang hilang atau keselip harus keluar ini. Ini resmi.
Universitas Gadjah Mada surat keterangan tentang ijazah saya yang sempat keselip. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Jadi ini resmi. Ijazah yang terselip atau tidak temukan, ada surat keterangan berdasarkan fotokopi yang pernah ada. Jadi nggak perlu lagi legalisasi karena ini penting, ini resmi. Maka setelah itu ketika saya mendaftar 2014, ya waktu itu saya sudah lulus untuk MKes. Nah ini magister. Ini yang saya pakai juga untuk magister perilaku dan promosi kesehatan MKes. Nah sekarang kalau mau daftar lagi, saya udah pakai yang lain lagi. Kalau daftar lagi, saya mungkin nanti udah akan pakai yang S3 atau yang doktor ya, yang dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi teman-teman semua, itu harus jelas ya kalau kita punya ijazah, kita punya legalisasi, semua harus jelas tahunnya, semua harus jelas sejarahnya. Tidak boleh kemudian terjadi ketiplek atau sama seperti itu. Nah, jadi jelas ya. Ini penjelasan singkat saya eksklusif untuk channel kita ya, Roy Suryo Official ya, yang menjelaskan tentang temuan Pak Dr. Bonatua. Sekaligus saya berharap selain Pak Dr. Bonatua, teman-teman dari Bon Jovi ya, Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso itu kemudian nanti menemukan detailnya. Karena bukan hanya ini yang dicari, tapi Bon Jovi itu mengejar syarat-syaratnya. Untuk terbit ini, itu ada syarat-syarat yang dikumpulkan. Misalnya, ya kayak contohnya ketika waktu itu anaknya. Nah, ini contoh aja, contoh. Syarat tuh kayak gini. Nah, ini syarat. Ya, ini contohnya. Gibran waktu mendaftar di KPU Surakarta, itu syaratnya kayak gini nih. Ini harus ada syaratnya. Dan syarat ini harus benar diisi. Jangan kosong. Ini kan kosong nih ya. Nah, jadi supaya jelas ya, teman-teman semua. Kita punya wapres, kalau sahabat kita Dr. Isman mengatakan tak lulus SMA, dia juga nggak pernah nih organisasinya kosong, ya, pengurusan lembaganya kosong, ya, penghargaannya kosong, jadi nggak pernah dapat apa-apa dia, pengalamannya 0,0, bukan 99,9, 0,0 ya, dan ini yang buat dia loh, yang tanda tangan dia loh, jadi jangan salahkan saya kalau itu Roy Suryo ngaku-ngaku aja, enggak, ini siapa ini yang buat, ini daftar riwayat hidup dari dia sendiri, lihat tuh tanda tangannya. Apa tanda tangannya? F4 Fufu Fafa tanda tangannya. Nah, kapan-kapan kita bongkar dengan jelas siapa itu Fufu Fafa. Jadi sekali lagi, ini konten perdana yang kita keluarkan langsung dari lapangan Banteng ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan ini semua, dan jumpa lagi nanti pada konten-konten selanjutnya. Weh, bumi goncang-goncang, langit kelap-kelap, tajam kayon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Itu dituduh minta-minta SP3. Kita nggak minta-minta, menegaskan ya kepada aparat. Mereka harus jujur. SP3 tahu nggak kepanjangannya apa? Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jadi itu surat, artinya dihentikan penyidikannya. Lain kalau bentuknya adalah SP2T, Surat Perintah Penghentian Tuyul. Nah, itu beda. Kalau SP2T itu yang dihentikan tuyulnya. Pasal lelap, hidup susah, dunia gelap, fufu fafa, asulin aja. Terus, ini anak ini mah nggak tahu malu. Sudah nggak lulus SMA, ya masih nyanyi-nyanyi terus. Malah terakhir dia ngasih ceramah ke depan anak-anak SD. Hai anak-anak SD, segera minum obat anti hamil. Goblok banget. Kau nanti akan menemui nasibmu. Ya, kau akan terus dikejar oleh rakyat. Dan harusnya minta maaf adalah kau kepada 280 juta rakyat Indonesia. Bukan mendesak kami untuk minta maaf. Dan itu semua, jalan akan terbentuk nanti luas di hadapan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, salam asli 99,9%. Nah, kita jumpa lagi di dalam konten yang eksklusif dari Roy Suryo Official. Hari ini, kalau biasanya di tempat-tempat lain, ya, saya buka kaos itu terakhir. Nah, khusus untuk ini eksklusif, saya buka kaos yang pertama. Nah, jadi belum udah buka kaos, karena ini kita akan bicarakan soal ini. Nah, ini yang lagi rame kemarin, ya. Kenapa rame? Ini namanya SP3 kilat atau SP3 dadaan. Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang. Kenapa gambar ini menjadi sangat rame? Nah, ini jelasnya nih ya. Jadi gambar ini sempat sekarang menjadi heboh. Karena apa? Ada orang yang mengadukan saya, melaporkan saya ke kepolisian. Yaitu gara-gara dia merasa keberatan dituding tuyul. Yang nuding dia tuyul juga siapa? Ya, saya kan hanya menjelaskan ini. Dan justru itu menyelamatkan loh ya. Kalau enggak, dia sebenarnya akan dilaporkan fitnah atau penodaan agama. Karena apa? Karena sebenarnya dia melakukan metafora terhadap dirinya sebagai Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketemu dengan Fir'aun. Siapa itu Musanya? Siapa itu Harunnya? Itu penistaan agama itu ya. Untung justru ada sahabat kita namanya Pak Lukas Luarso. Pak Lukas Luarso adalah anggota tim Boncowi juga yang menuliskan dengan bagus, yaitu dua tuyul menemui jin ifrit. Nah, ini nggak perlu dijelaskan dua tuyulnya siapa, jin ifritnya siapa. Yang lebih jelas lagi ini gambar yang lain ya. Nah, ini gambarnya eksklusif. Dua tuyul menemui jin ifrit. Ini jin ifritnya, wah, pakai tanduk. Tapi tanduknya bukan kayak tanduknya ini ya. Ini ada tanduk juga nih. Ya, tapi ini tanduknya adalah tanduknya jin ifrit. Ditemui dua tuyul. Dan ini yang mau kita bahas sekarang. SP3 kasus ijazah palsu. Nah, bahkan ini banyak nih gambarnya hari ini ya. Karena kontennya eksklusif. Nih. Restoratif justice ala-ala Solo. Ala Solo loh ya, bukan ala siapa, kita nggak ngerti ya. Jadi ceritanya ada, saya juga nggak tahu yang maksudnya di gambar ini siapa. Tapi kasus bapak kami hentikan. Kemudian ciris pak, ngopi-ngopi. Sementara ijazah aslinya entah kemana, raib ditelan. Nah, makanya perlu kita jelaskan sekarang. Kenapa ini rame dan kenapa kami ya RRT, Roy Rismontiva dan juga RRK ya, yaitu Pak Rustam, Pak Rizal Fadila dan juga Bu Kurnia itu dituduh minta-minta SP3. Kita nggak minta-minta ya, kita tuh justru meminta bukan meminta ya, menegaskan ya kepada aparat mereka harus jujur. SP3 tahu nggak kepanjangannya apa atau singkatan dari apa? Surat perintah penghentian penyidikan. Jadi itu surat, artinya dihentikan penyidikannya, bukan surat perintah lain. Kalau bentuknya adalah SP2T, surat perintah penghentian tuyul. Nah, itu beda. Kalau SP2T itu yang dihentikan tuyulnya. Ya, ini SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Jadi penyidikannya yang dihentikan, ya bukan tuyulnya. Artinya apa? Ada 10 syarat kalau mau dihentikan itu. Memang salah satunya adalah dilakukan yang namanya restoratif justice. Tapi bukan restoratif justice ala-ala Solo ini, bukan. Restoratif justice yang benar itu ada syaratnya, baik di dalam perkap yang baru atau dalam perpol ya, peraturan dalam KUHAP yang baru atau dalam yang lama, peraturan Kapolri. Itu ada ya, ada 10 syarat. Salah satunya memang dilakukan RJ, restoratif justice. Ada kesepakatan atau ada permaafan. Tapi ada juga yang lain, yaitu syaratnya apa? Yaitu syaratnya adalah melakukan, kalau di dalam proses itu melakukan kesalahan atau melakukan tidak sesuai dengan norma-norma hukum, seperti yang dikatakan oleh Bapak Komjen Polisi Ugroseno, mantan Wakapolri. Itu jelas betul yang disampaikan, juga yang disampaikan oleh Profesor Din Samsudin. Ya gitu, kami itu tidak layak kemudian dipidana, karena jelas betul apa yang kami lakukan itu adalah untuk ilmu pengetahuan. Apalagi Kang Sobari ya, Dr. Muhammad Sobari, yang justru mengatakan saya datang bukan untuk meringankan, tapi untuk membebaskan. Nah itu. Jadi teman-teman semua, seiring dengan itu, kami juga melakukan judicial review kepada MK. Dan beberapa saat
nanti setelah selesai kita ngobrol ini, kami memang akan ke MK. Dan ada 92 poin yang secara detail saya tidak berhak menyampaikan. Itu biar kuasa hukum kami, Mas Refli Harun dan kawan-kawan ya dari tim Bala RLT yang menyampaikan secara detail. Kemudian ada 10 petitum yang kami minta. Detailnya juga nanti ada ketika press conference di MK. Nah, artinya apa? Kita menegaskan kepada MK untuk menggugurkan syarat-syarat termasuk undang-undang yang kemudian membebani kami karena undang-undang itu diberlakukan dengan semena-mena. Misalnya apa? Undang-undang ITE yang saya termasuk pembuatnya, pasal 32 dan 35. Ini jelas apa ya, istilah ganas banget atau jahat kalau diberlakukan. Karena yang namanya mengunggah kemudian membuat dapat diaksesnya, apalagi melakukan editing rekayasa tidak pernah dilakukan. Justru itu harusnya kena kepada orang-orang yang mengupload itu pertama kali. Dian Sandi, Andi Aswan, kemudian Joshua Sinambela yang di depan TV udah ketahuan bohong sekali lagi. Mereka berbohong itu harusnya kena. Nah, jadi kami itu melakukan proses di Mahkamah Konstitusi itu supaya apa? Supaya undang-undang ini tidak diberlakukan lagi kejam atau jahat kepada masyarakat. Nah, jadi teman-teman semua, ini bukan hanya untuk kami. Jadi insya Allah tim yang pada saat nanti menerima judicial review dari kami itu akan memproses dengan benar. Dan kalau banyak terpul yang sok tahu kemarin mengatakan, oh itu 14 hari yang lalu ketika kami memasukkan itu ke MK langsung ditolak. Enggak, bukan langsung ditolak, memang dikoreksi. Dan kata-kata dari Profesor Saldi Isra itu bagus banget. Itu ya kalau kita lihat itu benar-benar ilmiah antara Prof Saldi Isra dengan Mas Refli Harun. Dialognya tuh dialog sangat berbobot. Oh ini kami nanti akan koreksi dan kami diberikan 3 opsi. Tetap terus dimasukkan tanpa koreksi, tapi konsekuensinya pasti akan langsung diabaikan. Yang kedua, kita melakukan koreksi. Jadi sekarang itu sudah kami lakukan dengan kami membuat 92 poin yang ada di situ, dan itu kemudian berjalan ya dengan 10 petitum, dan kemudian atau kami tarik sama sekali tidak akan masuk lagi. Kami pilih opsi yang kedua, yaitu kami koreksi, kami masukkan syarat-syarat baru dan detail, dan moga-moga itu akan enggak. Jadi ini jelas ya. Ini juga menjawab bahwa yang namanya kami itu tidak pecah. Tidak perlu ada pemisahan antara RRT dan RRK, enggak. Kita tetap satu. Kita tetap berjuang bersama. Ya, 8 yang tadinya 8, kemudian sekarang tinggal 6 pejuang ini, kita terus bergerak bersama. Dan kita terus menegakkan, membongkar yang namanya ijazah yang jelas-jelas palsu ini ya. Ini udah jelas palsu ya, 99,9% ini palsu. Meskipun caranya memang mungkin ada perbedaan. Saya ada di dua-duanya. Jadi tidak ada orang yang berniat untuk kemudian memecah belah. Gak bisa kami dipecah belah ya. Satu adalah tim yang menangani 4 pejuang sekaligus ya. Bu Kurnia Triuriani, Pak Rizal Fadila, Mas Rustam Effendi dan saya ada di situ. Tim itu tetap solid di bawah Ketua Pak Abraham Samad dengan tim non litigasinya Mas Ahmad Kosinudin dan tim litigasinya Pak Petrus Celestinus. Anggotanya ada banyak di situ, termasuk timnya Prof Denny Indrayana, termasuk timnya dari LBH Muhammadiyah ya Pak Gofari, termasuk juga di situ ada mantan Menteri Hukum dan HAM ya Pak Amir Samsudin, dan teman-teman pejuang ada di situ. Ada Pak Azam Khan, ada kemudian Pak Ismar, dan kemudian ada beberapa yang lain yang termasuk di Pak Samsir segala. Sementara tim yang kedua itu namanya Bala RRT. Sama kita. Ya bergeraknya sama, hanya jalannya mungkin istilahnya nih, kita tuh satu visi, hanya misinya mungkin sedikit berbeda. Bagaikan rel kereta api. Rel kereta api itu tujuannya sama, harus ada 2. Coba kereta api itu hanya 1, ya jatuh kereta apinya. Tapi kalau dua rel ini atau 2 spur ini itu mengarah pada titik yang sama, dan kalau dipersatukan ya kereta apinya jomplang ya. Tim yang kedua Bala RRT ini di situ ada Mas Refli Harun, ada Mas Jahmada Girsang, ada kemudian juga Pak Taufik, ada juga teman-teman yang lain. Ya jadi kedua ini semuanya bergerak bersama, solid. Jadi artinya SP3 itu adalah kita istilahnya adalah apa? Kita desak. Supaya apa? Supaya diberlakukan dengan benar. Tidak diberlakukan ala-ala Solo gini ya. Restoratif-justice-nya bukan ala-ala Solo. Surat perintah penghentian penyidikan itu artinya untuk menghentikan penyidikannya, bukan menghentikan orangnya. Ya kalau gambar-gambar yang lain ini sensasi aja ya.
kita ketawakan saja. Yang jelas jin ifritnya, nah ini nih jin ifrit ya. Artinya biar dia yang berpikir. Dan kalau dalam cerita pewayangan, bumi goncang-gancang, langit kelap-kelap. Wah, kalau kita gambarkan, dulu memang yang disebut-sebut jin ifrit itu memang pernah ya memegang posisi atau memegang jabatan yang cukup tinggi ya di republik ini. Nah, itu dulu kita kenal sebagai ratu. Wah, ini yang namanya Petruk jadi ratu. Ini ada kisahnya tuh, Petruk jadi ratu. Jadi Petruk jadi ratu itu pernah saya pentaskan ya di kantor Kemenpora. Dulu saya yang minta. Sebelum jadi ratu beneran, saya sudah tahu. Ya, waktu itu kami pentaskan tanggal 16 Agustus 2014. Jadi sebelum dilantik dia, saya udah mentaskan Petruk jadi ratu ini karena akan jadi Petruk dia jadi ratu. Kenapa Petruk jadi? Ini kisah pewayangannya jelas. Petruk jadi ratu itu namanya berubah menjadi Prabu Kantong Bolong. Kenapa Kantong Bolong? Di kantong kirinya ada 11.000 triliun. Di kantong kanannya ada 8.000 triliun. Dan dia berubah nama menjadi Prabu Wel Geduel Beh. Cuek bebeh terhadap masyarakatnya, memperkaya kantongnya sendiri, memperkaya perutnya sendiri ini. Ya. Dan dia apa? Dia ceritanya itu tadinya Petruk biasa, tapi ketemu yang namanya Jimat Kalimosodo. Jimat Kalimosodo kalau dalam cerita agama itu adalah kalimat syahadat. Tapi dia ternyata tidak bisa menerapkan betul dua kalimat syahadat itu Kalimosodo itu. Akhirnya dia menjadi raja yang zalim, ya, menjadi raja yang dajjal, ya. Hanya menguntungkan keluarganya sendiri. Keluarga loh ya. Jelas dia hanya menguntungkan keluarganya sendiri. Akhirnya dia kemudian setelah turun kulitnya jadi hitam. Wah, ini. Jadi kayak gini nih dia sekarang setelah turun. Kulitnya jadi hitam, rambutnya habis. Kenapa? Ini kalau dalam kepercayaan tradisional, dia itu terkena. Nah, ini. Terkena yang namanya aji-aji yang dulu dipakai. Sekarang lagi rame di YouTube, di sosial media, katanya soal Gunung Kawi. Bukan hanya Gunung Kawi dia itu kena aji-aji bulus jimbung. Ini bulus jimbung. Bulus jimbung itu adalah aji-aji pesugihan. Tapi nanti kulitnya ya jadi kayak bulus, kayak kura-kura. Dan sebenarnya ini ceritanya sama dengan apa yang sudah diceritakan oleh Kang Sobari. Di balik dia itu sebenarnya lah, wah, buto rambut geni nih. Wah, ini. Jadi di balik dia itu sebenarnya ada buto. Bisa buto rambut geni, bisa buto ini. Jadi sebenarnya kita tuh melawan buto. Melawan raksasa-raksasa jahat ini. Dan dia bukannya raksasa jahat. Dia sekarang bahkan mengajak pasukan yang lain. Nah, dia kan dulu kan dari kelompoknya kemudian udah dipecat dari yang banteng itu. Sekarang dia mengajak yang namanya gajah. Wah, ini gajah-gajah ini. Ya, dia kemana-mana teriak, "Wow, saya akan mendatangi 7.000 kecamatan gajah-gajah ini." Wow, dia lupa bahwa ada surat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fil, di mana gajah-gajah itu akan diturunkan pasukan. Wah, ini burung yang nanti akan menjatuhkan batu-batu panas, karena ini sama seperti ketika Abrahah waktu itu menghancurkan Ka'bah. Jadi burung-burung ini akan diturunkan untuk menurunkan batu panas. Jadi sekali lagi, Petruk ini sebenarnya sudah dekat, ya, sudah dekat sekali lagi dengan ayo Truk, ku tunggu kau di 1x2 meter. Ya, kapan itu 1x2 meter? Nah, kita nggak tahu. Itu kuasa yang di atas. Tapi Petruk ini memang sekarang lagi menurunkan kepada Petruk cilik. Rasa lelap, hidup susah, dunia gelap. Fufu fafa, asulin aja. Bus, ini anak ini mah nggak tahu malu. Sudah nggak lulus SMA, ya masih nyanyi terus. Malah terakhir dia ngasih ceramah ke depan anak-anak SD. Hai anak-anak SD, segera minum obat anti hamil. Goblok banget, Samsul loh, nggak baca teksnya. Obat anti hamil tuh teks untuk ibu-ibunya, bukan untuk anak-anaknya. Tapi kan saya AI, saya menggunakan AI ini. AI akal-akal iblis itu, bukan akal imitasi dipakai. Nah, dan dia kemudian
bekerja sama dengan Pak Tuyul. Ini Tuyul. Semuanya keluar. Tuyul inilah yang kemudian dalam restoratif justice mendapatkan berkah. Nah, jadi semuanya, moral story dari cerita ini, marilah. Wah, ini Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Truk. Kau sudah berhadapan sekarang dengan rakyat, ya. Seberapapun jahatmu, ya, kau nanti akan menemui nasibmu, ya. Kau akan terus dikejar oleh rakyat, dan harusnya minta maaf adalah kau kepada 280 juta rakyat Indonesia, bukan mendesak kami untuk minta maaf. Dan itu semua jalan akan terbentuk nanti luas di hadapan kita semua. Jadi itulah kisah yang sekarang terjadi di bumi Merdikan ini, ya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, semua ini kita pentaskan dari tempat yang sangat terhormat, yaitu lapangan Banteng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam asli 99,9%. Sekian, terima kasih.